Selamat pagi menjelang siang dan shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, hari ini maka kita beribadah di tempat ini. Saya percaya setiap hari itu spesial dengan Tuhan. Saya percaya selalu gak ada hari yang gak spesial, karena Alkitab berkata, pemazmur berkata bahwa selalu baru setiap hari kasih dan setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya Tuhan, selalu baru setiap hari. Dengan kata lain, setiap hari Tuhan akan memperbaharui kasih. Setiap hari Tuhan akan memperbaharuikan hal-hal yang indah dalam kehidupan setiap kita. Amin. Sehingga bagi saya setiap hari atau hari-hari itu, saudara, mau dia tanggal muda, mau dia tanggal 13, mau dia saudara dalam prediksi manusia itu kurang baik, bagi Tuhan Allah adalah spesialis mengubah yang tidak baik menjadi baik. Bahkan kutuk sudah diubah menjadi berkat. Masa hal yang tidak baik tidak bisa diubah menjadi lebih baik? Yang setuju katakan amin. Tetapi hari ini saudara, kita beribadah merayakan atau mengingat kembali karya yang sudah surga lakukan kepada bumi. Saudara, hari ini kita mulai merayakan atau mengingat kembali, lebih pasnya bagi saya saudara, mengingat kembali karya di mana saudara Yesus sebagai anak satu-satunya, anak tunggal di surga saudara, turun. Alkitab berkata saudara, maka dia mengambil rupa sebagai hamba. Dia gak mempertahankan hal yang seharusnya bisa dipertahankan, yaitu status kealahannya. Bahkan dia turun saudara dengan satu hal. Untuk apa saudara? Alkitab berkata dia menjadi sama seperti manusia. Bahkan dia punya ketaatan, bahkan dia taat sampai mati. Supaya satu hal saudara, apa yang menjadi rencana surga, apa yang menjadi rancangan surga, itu tergenapi dalam kehidupan yang percaya kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, hari ini tema perayaan Paskah atau ibadah kita Paskah ini adalah kematian atau kebangkitan Kristus itu membawa pendamaian. Mari kita buka dulu dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kebangkitan atau kebangkitan Kristus saudara, membawa pendamaian bagi setiap kita. Efesus pasal yang kedua, kita akan baca di ayat yang ke-14 dan di ayatnya yang ke-15. Saudara, mari kita baca bersama-sama dua ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, perhatikan, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ketika kita mulai melihat ayat ini, maka ayat ini sudah gak akan pernah lepas daripada perikop. Mulai ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Perikop di situ adalah saudara dipersatukan di dalam siapa saudara? Dipersatukan di dalam Kristus. Nah saudara, ketika kita mulai berbicara tentang Paskah, ketika kita mulai bicara tentang salib, maka saudara kita akan melihat satu esensi, yaitu bicara tentang sebuah pengorbanan. Ketika kita mulai bicara tentang salib, maka juga kita akan berbicara tentang sebuah kehidupan yang baru. Makanya ada lagu tadi berkata, karena salibmu ku hidup. Berarti saudara, kalau tidak ada salib, berarti tidak ada kehidupan dalam kehidupan kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Saudara, maka ketika kita mau melihat hal ini, ketika kita mau melihat esensi daripada salib, yang dikatakan salib itu bicara tentang sebuah kemenangan, salib itu bicara tentang penebusan, maka tidak, saudara, maka kita harus melihat pada kehidupan manusia pertama. Alkitab mencatat saudara, ketika malaikat di surga yang harusnya melayani Tuhan, kurang lebih sepertiganya dibuang ke dunia karena satu hal, mereka mau mencuri kemuliaan Tuhan. Maka Alkitab berkata Lucifer itulah seorang worship leader yang terbaik. Dan Alkitab mulai mencatat juga saudara, bahwa 99,9% maka Allah itu bisa lakukan. Tetapi ada satu hal yang dia nggak bisa lakukan, yaitu dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Sehingga Alkitab mulai mencatat, maka pada waktu itu ketika segala sesuatunya diciptakan, bumi diciptakan, maka dibentuklah yang namanya manusia. Dan manusia pertama itulah Adam. Ketika Adam itu mulai dibentuk, saudara, dijadikan, maka kita mulai mencatat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Sehingga kita mulai mencatat, maka ketika Abraham tidur,
diambillah saudara tulang rusuknya, sehingga dibentuklah atau dijadikanlah wanita yang bernama Hawa. Dan Alkitab berkata ketika manusia itu ada, maka manusia ini mulai ditempatkan di Taman Eden. Perhatikan, ketika ada di Taman Eden, manusia tidak diberikan otoritas oleh surga itu sebagai pemilik, tetapi hanya sebagai pemanage atau memanage. Nah, ketika saudara mereka ditaruh di Taman Eden, Alkitab berkata bahwa semua pohon di dalam taman ini engkau boleh makan. Dengan kata lain, semuanya engkau boleh nikmati, 99,9% engkau boleh nikmati atau diberikan otoritas kepadamu. Tapi ada satu hal yang nggak boleh kau sentuh, satu hal yang nggak boleh kau makan, yaitu pohon kehidupan dan pohon apa saudara? Pohon kehidupan dan pohon kematian. Tetapi Alkitab mencatat perjalanan kehidupan manusia, waktu nggak akan pernah berhenti, waktu nggak akan pernah menunggu. Ketika waktu berjalan, Alkitab mencatat, maka manusia mulai melakukan sebuah kesalahan besar di hadapan surga, di hadapan Allah, yaitu apa saudara? Ketika mereka mulai melanggar saudara apa yang sudah ditentukan oleh pencipta, mereka lupa mereka ciptaan. Ketika mereka mulai melakukan apa yang surga nggak mau, ketika mereka mulai melanggar yang namanya kehendak Allah, maka pada waktu itu saudara manusia, Alkitab mencatat, jatuh ke dalam dosa. Apa akibat kejatuhan manusia ketika manusia menjadi dosa? Maka Alkitab mencatat pada waktu yang bersamaan manusia itu mulai kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kalau saudara baca di terjemahan aslinya, saya nggak salah, saya lupa katanya, maka dikatakan situ bukan kehilangan, tetapi manusia mulai kekurangan yang namanya kemuliaan Allah. Apa yang terjadi ketika manusia mulai kehilangan atau kekurangan kemuliaan Allah? Maka lihat, manusia itu mulai terusir dari zona nyaman. Alkitab mulai mencatat bahwa Adam dan Hawa itu mulai diusir, dikeluar daripada Taman Eden, di mana semua mereka hanya memanage. Tetapi ada satu pesan Tuhan, bahwa kepada perempuan, bahwa engkau dengan susah payah kau akan mengandung. Kepada laki-laki, kalau engkau memakan, maka kau harus bekerja keras. Setelah itu akibat daripada mereka mulai kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat-akibat selanjutnya, ketika manusia mulai kekurangan atau kehilangan kemuliaan Allah, pasal yang keempat daripada Kejadian, maka dosa itu mulai merembet. Dosa itu kualitasnya, saudara, mulai kualitas yang lebih besar lagi. Pembunuhan terjadi, abang dan adik, saudara. Pasal yang kelima, maka kita berkata anak-anak Allah mulai menikah dengan anak-anak manusia. Saudara, mulai kehidupan dunia, penghuni dunia, saudara, mulai kehidupannya, kualitas dosa, kuantitas dosa bukan semakin rendah, tapi semakin tinggi. Apa yang terjadi ketika kualitas dan kuantitas dosa semakin besar? Maka Alkitab berkata, Allah mulai mengatakan satu hal. Saudara, dia berkata apa? Maka aku menyesal menjadikan manusia. Saudara, ketika Allah berkata aku menyesal menjadikan manusia, maka Allah mulai mencatat satu, dia mulai memberikan sebuah statement. Dan Allah ketika dia berkata, maka dia adalah pribadi yang punya saudara integritas yang tinggi. Ketika dia berkata, maka dia melakukan. Alkitab mencatat, maka Allah akan menghancurkan apa yang pernah dijadikan bumi dan segala isinya. Ketika saudara Allah akan mengeksekusi itu, maka dia menemukan ternyata ada manusia yang dia ciptakan juga, yaitu ada satu pribadi yang namanya Nuh. Adalah orang yang luar biasa mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Sehingga kita berkata semua kau akan hancurkan kecuali orang ini, yaitu Nuh. Maka kita mulai pelajari saudara, Nuh, istrinya, anak-anaknya, menantu, baru sepasang binatang-binatang yang haram dan tidak haram masuk ke Bahtera. Singkat cerita, hanya orang atau hanya pribadi atau kehidupan pada waktu itu akan ada hanya kepada orang-orang atau pribadi atau apa yang hidup yang ada di Bahtera. Bahtera adalah lambang dan perlindungan Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi pada waktu itu? Karena disertai dengan sebuah ketaatan. Pada waktu manusia nggak taat, melanggar saudara, maka dosa kemuliaan Allah itu mulai muncul. Tapi ada satu pribadi yang mempertahankan ketaatannya kepada Allah. Dia membangun sebuah bahtera saudara di atas gunung atau di ketinggian saudara, bukan di dataran yang rendah di mana ada laut di sana.
Tuhan mulai memberikan spesifikasi kepada Nuh. Ini penting kita belajar, spesifikasi. Dan Nuh melakukan, Nuh dianggap gila, Nuh dianggap orang bego, Nuh dianggap orang bohong. Masa kamu membangun bahtera? Kalaupun memang laut ada, bagaimana bahtera itu kamu turunkan? Apakah bahtera itu gak akan hancur? Tetapi Nuh tidak fokus kepada apa yang dikatakan manusia. Dia fokus apa yang diberikan oleh Tuhan. Dia fokus belajar melakukan kehendak Tuhan. Karena dia tahu akibat daripada ketidaktaatan, akibat daripada manusia tak melakukan kehendak Tuhan. Maka lihat, bumi itu hancur, rusak, kejahatan, saudara, segala sesuatunya mulai bertumbuh bukan ke arah kebenaran. Dan ketika Nuh sudah melakukan sampai di waktu yang Tuhan mau, dan Tuhan melihat Nuh adalah orang yang sampai kepada garis finish, maka kita mencatat semua yang hidup masuk ke bahtera itu, barulah air bah itu turun. Ketika air bah itu turun, saudara, Alkitab mencatat semuanya hancur. Nggak ada yang hidup, yang dulu hidup, saudara, tetap hidup pada waktu air bah itu datang. Singkat cerita, ketika semuanya hancur, singkat cerita, saudara, maka ketika air bah berhenti, maka Nuh mendapat sebuah daratan. Ketika Nuh sampai daratan, singkat cerita, bahtera dibuka dan Nuh turun. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20, 21, 22 mencatat, ketika Nuh sampai di daratan yang saya sebut dunia yang baru, maka ada satu hal yang Nuh lakukan di sana. Alkitab mencatat Kejadian 8, maka Nuh mulai mempersembahkan, membangun sebuah mezbah, dan dipersembahkanlah korban dari binatang yang tidak haram. Ketika Nuh mulai membangun mezbah, Kejadian pasal 8 ayat 20, maka Alkitab mencatat, dan Tuhan mencium persembahan Nuh yang harum itu. Maka apa akibat ketika ada seorang yang persembahkan persembahan yang harum kepada Tuhan? Orang yang mengingat Tuhan ketika dia sampai daratan, dia melihat semuanya mati, tapi dia mengalami keselamatan dari Tuhan. Maka kita mulai mencatat satu hal. Maka Tuhan mulai berfirman. Perhatikan, Kejadian 5, Kejadian 6, dosa manusia. Ketika manusia berdosa, Tuhan mengambil keputusan dan Tuhan berfirman, akan kuhancurkan. Dan Tuhan hancurkan. Kejadian pasal 8 ayat 20, ketika Nuh mendirikan mezbah dari binatang yang tidak haram, dipersembahkan kepada Tuhan, ayat 21, Tuhan mencium persembahan itu harum. Maka Tuhan juga berfirman, sama firmannya kepada Kejadian pasal yang kelima. Artinya kalau Tuhan berfirman, Tuhan melakukan. Karena segala sesuatunya, Kejadian pasal yang pertama, semua terjadi karena firman. Alkitab berkata, ada dua hal kuasa mezbah Tuhan. Yang pertama dikatakan apa, saudara? Aku tak akan mengutuk bumi ini, karena manusia sekalipun, perhatikan, apa saudara? Yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Aku tidak akan mengutuk, saudara, artinya kutuk itu adalah pilihan. Yang kedua, saudara, dikatakan aku tidak akan membinasakan lagi. Ada kuasa mezbah, kutuk berubah menjadi berkat. Yang kedua, aku tidak membinasakan lagi. Kebinasaan atau kematian itu bergerak menjadi kehidupan. Nah, baru ayat 22, selama bumi masih ada, gak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Disinilah, saudara, yang namanya hukum sebab dan akibat, yang orang dunia bilang hukum karma, yang kita sebut apa yang kau tabur itu kau tuai. Itu muncul firman Tuhan, itu muncul perkataan Tuhan, itu muncul barometernya Tuhan di Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Kita lihat apakah Allah kita pantas untuk dipercaya. Perhatikan, perjalanan Nuh terus sampai, saudara, kepada perjalanan Abraham, sampai kepada kisah Lot. Di sana ada satu kota yang disebut dengan Sodom dan Gomora. Kejahatan Sodom dan Gomora hampir sama, bahkan lebih parah daripada Kejadian pasal yang kelima. Tapi lihat, ketika Sodom dan Gomora dihancurkan, maka bukan semua bumi yang hancur. Itu membuktikan bahwa apa yang Tuhan perkatakan terjadi. Malaikat aja maaf disodomi oleh orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. So lihat, saudara, segala sesuatu ketika Korah mulai memberontak kepada otoritas, kepada Allah, maka saudara, Bani Korah, saudara, mereka mati, saudara, dengan sangat tragis. Bahwa tanah terbelah dua dan Bani Korah masuk ke dalam dan tanah tertutup kembali. Mereka terkubur hidup-hidup. Tapi ingat, bukan bumi yang dihancurkan. Nah, saudara, ketika kita mulai melihat dosa demi dosa itu gak pernah berhenti. Sehingga ada satu hukum di imamat berkata, ada hukum penghapus dosa, ada korban penghapus dosa. Tetapi saudara, Allah mulai melihat, gak mungkin manusia, saudara, gak berdosa dalam satu hari. Pertanyaannya, apakah manusia bisa menghasilkan korban atau binatang setiap hari untuk dipersembahkan
untuk menutupi dosa. Maka surga tahu segala sesuatu bahwa manusia tidak punya kemampuan. Maka banyak hal, mulai turunlah hukum Taurat, ajaran-ajaran, ketetapan-ketetapan. Enggak juga, manusia tetap berdosa. Terus mulai muncul yang namanya hakim-hakim. Setiap ada hakim yang benar. Ketika ada Gideon, ketika ada Deborah, bangsa itu sudah benar. Ketika hakim atau pemimpinnya saudara mati, dan saudara nggak ada pemimpin yang takut akan Tuhan muncul, maka kematian, dosa itu semakin merajalela. Terus dan terus sampai kisah dalam Maleakhi pasal yang keempat. Maleakhi pasal yang keempat, Alkitab berbicara, kalau nggak ada yang namanya rekonsiliasi antara bapak dan anak, hati bapak-bapak kembali ke anak-anak, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Kalau itu nggak akan terjadi, maka satu hal, aku akan menghancurkan bumi. Itu kata Tuhan. Ketika Maleakhi pasal 4, pasal yang keempat itu saudara, dicatat oleh Tuhan, harus ada rekonsiliasi. Roh dan kuasa Elia harus muncul di akhir zaman. Kalau nggak, bumi akan hancur. Maka lihat, mulai saat itu Allah nggak berbicara kurang lebih 400 tahun. Muncullah perjanjian baru. Muncullah saudara yang namanya Injil Matius. Ketika Matius muncul, maka Matius mulai bicara tentang sejarah, sejarah dan silsilah. Dan Alkitab mulai mencatat saudara, ketika di Injil Matius, maka saudara, surga punya sebuah rencana yang luar biasa. Saudara, yaitu apa? Maka surga tahu, saudara, surga itu akan kosong kalau standar penebusan itu sama dengan perjanjian lama, yaitu binatang. Karena darah binatang itu tidak akan pernah menghapus dosa, tapi darah binatang itu hanya bisa menutupi dosa. Singkat cerita, surga tahu bahwa surga harus melakukan sesuatu. Matius pasal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, suruh mulai. Surga tahu bahwa harus manusia yang menjadi korban. Tapi pertanyaannya, kalau manusia yang menjadi korban penghapus dosa, siapa manusia itu? Kenapa? Karena dari awal manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Kalau manusia yang berdosa juga yang harus dikorbankan, ya sama aja dia sudah nggak terus. Karena lihat saudara, saya percaya surga tahu. Makanya pada waktu Musa naik ke atas gunung, maka saudara, Musa berharap berjumpa dengan Tuhan face to face. Alkitab berkata apa? Musa nggak melihat Tuhan face to face. Musa hanya melihat belakangnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, nggak ada yang bisa melihat aku. Orang yang melihat aku, hasilnya sebuah kematian. Kenapa? Karena manusia itu sudah kehilangan melihat aku. Karena setiap kali Tuhan hadir dengan kemuliaannya. Lihat, Adam dan Hawa ketika mereka belum berdosa, maka mereka bisa face to face, berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengar langkah kaki Tuhan datang menemui mereka, Alkitab berkata intimidasi, ketakutan ada ke depan mereka. Ketika setelah mereka belum berdosa, Adam dan Hawa jalan, gak ada sesuatu yang berbeda, gak ada rasa malu di sana. Tetapi ketika mereka berdosa, rasa malu mulai muncul, sehingga mereka mulai mengambil daun daripada pohon, dan mereka mulai menutupi saudara aurat mereka supaya nggak ada. Saudara, kenapa? Karena ada sebuah kesadaran, ada sesuatu yang terbuka, dan keterbukaan yang mereka lihat itu hanya untuk selalu mengintimidasi mereka, dan mereka jatuh dalam yang namanya intimidasi. Dan mereka hidup mulai saat itu hidup dalam intimidasi. Tuhan datang, mereka takut, saudara. Mereka dengan mereka, Adam dan Hawa aja pada waktu melihat, saudara, ini ada yang berbeda, ada yang lain. Saudara lihat orang lain saling menyalahkan. Ada mulai menyalahkan perempuan, perempuan mulai menyalahkan iblis, iblis mulai menyalahkan manusia. Saudara, itu akibat pada kemuliaan Allah. Saudara, Musa, dia berhadapan dengan Tuhan. Tuhan berkata, engkau nggak bisa lihat wajahku. Kenapa? Karena saudara, manusia itu sudah mewarisi dosa. Dan surga tahu bagaimana sampai kapanpun manusia nggak akan punya kesanggupan untuk berhadapan dengan Tuhan karena kehilangan atau kekurangan kemuliaan. Maka kita berkata, kalau begitu maka nggak ada yang bisa sampai kepada surga. Sehingga Yesus berkata dalam Yohanes bahwa apa saudara? Akulah jalan kebenaran, akulah jalan kehidupan. Kalau siapa mau datang kepada Bapa, tidak melewati jalan ini, tetapi harus melewati jalan. Saudara, ketika Yesus berbicara itu harus lewat apa?
Maka saudara, Yesus belum melakukan satu hal, ending daripada atau klimaks daripada apa yang dia katakan. Artinya orang yang datang kepada Bapa lewat aku, memang lewat Yesus, tetapi Yesus sedang berbicara tentang satu hal. Tapi tunggu, ada satu karya yang paling klimaks yang aku akan buka, itu seperti sebuah akses. Ketika aku sampai ke titik itu, ketika aku menyelesaikan di titik itu, maka akses untuk datang kepada Bapa lewat aku itu akan terjadi. Dan pada waktu Yesus berbicara tentang salib, nah apa yang terjadi saudara? Ketika Yesus naik ke kayu salib, Yesus berkata apa saudara? Sudah selesai. Apa yang terjadi ketika Yesus naik ke kayu salib dan dia berkata sudah selesai? Maka terjadi 8 pertukaran. Tadi worship leader sudah katakan, saudara, maka apa terjadi? Kutub dalam kehidupan kita itu berubah menjadi berkat. Kenapa? Yesus, menurut adat istiadat orang Yahudi, orang yang tersalib adalah orang yang tertutup. Sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus adalah penjahat-penjahat yang gak bisa diampuni. Dan bagi mereka, saudara, mereka itu pantas untuk dihukum. Kenapa? Karena mereka melakukan hal-hal yang buruk. Mereka merusak dunia, mereka merusak kehidupan manusia. Tetapi Yesus ada di sana bukan karena sebuah kejahatan, tapi karena sebuah kebenaran. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus katakan sudah selesai, maka Yohanes 14 ayat 6 itu, itulah akses yang Yesus buka. Gak ada yang binasa ketika lewat Yesus, tetapi semua memperoleh kehidupan yang kekal. Maka Yesus berkata begini, adalah lebih baik aku pergi ke rumah Bapa. Kenapa? Karena di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Ketika Yesus sedang berbicara itu, akses belum terbuka. Salib membukakan akses segala sesuatu. Dari yang kutuk itu berubah menjadi berkat. Daripada kematian berubah menjadi kehidupan. Daripada kekurangan, saudara, ada akses untuk kecukupan. Saudara, daripada segala sesuatu yang sia-sia, itu saudara menjadi sesuatu yang berarti. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya saudara, di dalam Efesus pasal yang ke-2 tadi ayat 14 dan ke-15, seperti tema kita bahwa kematian kebangkitan Kristus membawa pendamaian. Saudara, maka di ayat 14 tadi dikatakan apa tuh? Kita baca bersama-sama 2-3. Karena dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah itu, yaitu persekutuan. Nah saudara, tembok pemisah ketika Yesus naik ke kayu salib, tembok pemisah itu dirobohkan. Tembok pemisah di sini, tembok pemisah yang mana? Jadi saudara, dahulu dalam bait Allah, maka di sana saudara sebuah tembok yang disebut dengan tembok pemisah. Antara siapa saudara? Tembok pemisah sini saudara, itu yang memisahkan pelataran orang Yahudi dan pelataran orang kafir disebut, orang Yahudi. Maka waktu Yesus mati kayu salib, saudara, tirai bait Allah itu kan, yang Yesus pernah katakan kepada orang-orang Farisi, kalau satu waktu tirai itu, saudara, tembok itu akan runtuh. Dan pada waktu itu kan terjadi. Nah, sehingga kalau kita melihat konteks daripada Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22, itu berbicara bahwa keselamatan itu terbuka bagi bukan orang Yahudi saja, tapi orang non-Yahudi saja. Bahkan ya, lewat kisah ini kita disebut Israel rohani. Saudara, dulu kan keselamatan hanya bagi orang Israel. Tapi ketika Yesus naik ke kayu salib, tembok pemisah, tembok pembatas itu dirubuhkan. Maka pada waktu itu akses kita menjadi anak-anak Allah, orang-orang Israel sejati yang disebutkan orang Israel, kita disebut Israel rohani. Karena orang Israel adalah anak-anak perjanjian, kita juga adalah anak-anak perjanjian. Orang Israel secara suku Yahudi, mereka adalah ahli waris. Maka Yohanes berkata kepada kita, Yohanes 1 ayat 12, ketika kita percaya kepada Allah di dalam nama Yesus, maka kita diangkat, saudara. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang Roma 8 ayat 17 berkata, anak-anak Allah, saudara, bagiannya adalah dia menjadi ahli waris. Nah, pada waktu itu salib membuka akses sekaligus memberikan identitas resmi bagi kita bahwa kita anak Allah dan kita ahli waris. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, ketika Yesus mati sebagai domba Paskah, maka tembok itu dirubuhkan sehingga tidak lagi ada perbedaan. Yang saya katakan tadi, dengan kata lain, saya akan masuk di sini dan kita akan tutup di sini. Kita ambil semua intinya, saudara, dan kita akan tutup di tema kita. Dengan kata lain, kematian Kristus, kebangkitan Kristus
Paskah itu adalah satu momen di mana saudara, kita itu dipersatukan dengan Kristus. Saudara, salib atau perayaan Paskah itu esensinya berbicara saudara, kita itu dipersatukan oleh Kristus. Maka setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus seperti sebentar, maka saudara, kita selalu Alkitab selalu mencatat begini, bahwa setiap kali kamu memakan atau setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingati apa saudara? Mengingat akan aku. Ketika Yesus bicara tentang Paskah, memperingati tentang Tuhan, itu berbicara tentang memperingati tentang salib. Makanya saudara, kehidupan Paulus adalah kehidupan yang bergerak dari mana saudara? Bergerak daripada kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Kalau saudara melihat pengajaran Paulus, saudara melihat saudara fondasi-fondasi yang Paulus bangun, Paulus gak bergerak daripada kuasa kematian dan kebangkitan. Saudara, saya pernah sampaikan di sini. Saudara, satu waktu Paulus ini disebut orang-orang yang menganiaya orang Kristen. Dia berkata gitu. Pertanyaannya, kenapa Paulus menganiaya orang Kristen? Bahasanya, karena Paulus menganggap orang Kristen itu sesat. Ingat, Paulus kaum intelek, Paulus orang pintar. Ketika dia berkata ada kesesatan, kesesatannya terukur, betul? Berarti ketika dia bilang ada kesesatan, berarti soal dia punya yang sesungguhnya menurut dia. Ketika dia bilang ada pelanggaran, berarti ada sebuah ketetapan, ada sebuah peraturan. Nah saudara, ternyata Paulus menganiaya orang Kristen pada waktu karena mereka percaya Kristus, percaya kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, apa alasan Paulus menganiaya? Dan apa alasan Paulus selalu menganggap orang Kristen itu sesat? Perhatikan, bagi orang Yahudi, salib itu adalah batu sandungan. Di mana batu sandungannya? Orang yang tersalib itu adalah orang yang terkutuk. Kenapa orang menyembah orang yang terkutuk? Bagi orang Yahudi, salib adalah sebuah batu sandungan. Paulus pelaku hukum Taurat. Jadi ketika orang mulai berkata dia raja, dia Mesias, kalau dia raja, kalau dia Mesias, kalau dia Allah, kalau dia anak Allah, masa dia nggak bisa turun dari salib? Karena salib bicara tentang sebuah hal yang memalukan dan mempermalukan. Masa kita menjadikan dia raja? Ketika orang Yahudi berkata dia tetap raja, kami menantikan dia, maka secara adat istiadat, maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sedang mempermalukan orang-orang Yahudi sebagai suku, sebagai bangsa. Bagi orang yang Yunani, saudara, maka salib itu adalah sebuah kebodohan. Masa sih ada orang menaikkan salib hanya untuk banyak orang? Bodoh dia. So itu alasan Paulus berkata kalian adalah orang-orang yang pantas dilenyapkan dari bumi. Kenapa? Karena kalian membuat batu sandungan. Tapi apa yang terjadi? Kisah 8, kisah 9, ketika Paulus sedang ada dalam sebuah perjalanan, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan melawat dia, membutakan matanya, sampai dia berkata, ya Yesus, ya Tuhan, aku ikut kamu. Maka lihat, mulai dari saat itu Yesus menaruh Paulus mulai menaruhkan fondasi iman kemanapun dia pergi. Itu mengacu kepada kematian. Satu waktu Paulus pernah berkata, bukan seakan-akan aku berkata aku telah menangkap dia, tetapi ini yang kulakukan. So ini statement luar biasa. Aku melupakan apa yang di belakang. Aku mengarahkan pandanganku ke depan, yaitu kepada panggilan Allah, dan aku berlari-lari kepada panggilan surgawi. Paulus mulai menyatakan segala sesuatu ku anggap rugi, bahkan bukan hanya rugi tapi semuanya sampah ketika dia bandingkan segala sesuatunya dengan Kristus. Dan Paulus berkata apa? Tapi ini yang kuhendaki, aku akan terus berusaha mengenal Yesus dan melihat kuasa kebangkitan. Kenapa Paulus bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus? Karena Paulus tahu kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang mempersatukan hidupnya atau manusia dengan Tuhan. Nah saudara, sehingga apa yang terjadi saudara? Bagaimana untuk syarat? Kan Tuhan bilang Tuhan mempersatukan kita. Paulus berkata juga untuk mempersatukan. Apa syarat untuk manusia itu dipersatukan dengan Allah? Maka syarat manusia itu bisa dipersatukan dengan Allah, harus ada pendamaian. Saudara, dari pendamaian itu, pendamaian yang sejati, itu sudah dilakukan Yesus. Karena Yesus tahu manusia harus dipersatukan, surga dan bumi harus bersatu. Untuk mempersatukan maka harus ada pendamaian. Maka kita berkata,
Yesuslah yang menjadi korban anak domba Paskah itu. Yesuslah yang turun untuk mendamaikan surga dengan bumi. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus naik, saudara, ke kayu salib, mendamaikan sehingga hasilnya setiap kita dipersatukan? Maka Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kita lihat, kita akan tutup sini dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Efesus 2 ayat yang ke-13. 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Ketika Yesus tahu surga dan bumi harus dipersatukan, saudara, maka untuk dipersatukan maka harus ada pendamaian. Maka dialah turun sebagai korban pendamaian itu, anak domba Paskah itu, saudara. Dan ketika dia turun, ketika dia naik kayu salib, saudara, maka ayat 13 ini terjadi. Supaya kamu yang dahulu jauh, upah dosa dalam maut. Ketika manusia berdosa pada waktu itu, maka mereka mulai dibuang jauh dari hadapan Allah. Dari Taman Eden mereka sudah dibuang menjadi nomaden. Mereka menjadi pengembara. Soalnya mereka hidup dengan sebuah kesukaran. Kan kau nggak bekerja, kau nggak makan. Sedangkan di Taman Eden nggak disuruh mereka bekerja, mereka hanya memanage. Saudara dan surga tahu, saudara harus ada darah sebagai korban penghapus dosa. Dan darah itu, saudara, harus darah manusia. Dan ketika melihat manusia di dunia semuanya sudah terkontaminasi dosa, maka mereka surga tahu ada satu anak, saudara, dia Allah. Makanya itu alasan kenapa dia harus menjadi seperti manusia. Karena yang mau ditebus itu manusia. Jadi yang menebus manusia harus manusia. Makanya Yesus anak Allah, 100% Allah. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Dia menjelma sebagai anak manusia, saudara. Untuk apa, saudara? Perhatikan. Kalau yang berdosa manusia, yang menebus harus manusia. Dan ketika melihat nggak ada manusia satupun dari miliaran orang, nggak ada satupun manusia yang masuk dalam kualifikasi penebusan, pembebasan, pendamaian, maka Yesus datang sebagai manusia. Untuk apa, saudara? Supaya ada satu pribadi yang bisa menebus manusia. Untuk apa? Untuk satu hal, supaya yang tadinya manusia kehilangan kemuliaan. Maka saudara, satu waktu manusia itu selalu akan terus dipenuhi kemuliaan Allah. Alkitab berkata nggak ada manusia yang sempurna, tetapi kita sedang berjalan ke kesempurnaan. Alkitab berkata juga, perjanjian baru berkata, tidak satu pun yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Ketika Yesus naik ke kayu salib, akses kekudusan itu turun dalam kehidupan kita. Ketika Yesus naik ke kayu salib, saudara, maka tidak ada lagi pelataran ruang kudus, ruang maha kudus. Sehingga ada satu ayat yang kita berkata, oleh keberanian, lewat keberanian oleh darah anak domba, maka masuklah dalam takhta kasih karunia. Takhta kasih karunia dalam perjanjian baru itu sama dengan ruang maha kudus dalam perjanjian lama. Untuk apa? Ketika setiap orang punya akses dan dia masuk ke takhta kasih karunia, Alkitab berkata apa? Maka kau akan melihat pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Maka kau akan menerima kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan, saudara, yang gak hidup dalam kutuk. Kehidupan kita gak hidup dalam kekurangan. Kehidupan kita gak hidup dalam ikatan. Kenapa, saudara? Karena kita menerima rahmat dan kasih karunia. Dan kita akan terus melihat pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Saudara, mujizat Allah berlaku. Mujizat Allah masih ada sampai hari ini. Kenapa? Karena salib sudah membuka akses mujizat. Saudara lihat, Yesus berkata apa, saudara? Maka engkau akan, kalau engkau murid, maka engkau sanggup akan melakukan lebih besar daripada yang kau lakukan. Saudara, kita mencatat Yesus ketika dia berjalan, ada seorang yang harus menjamah dia. Yesus tahu ada yang menjamah, sehingga pendarahan daripada wanita itu sembuh. Saudara, ketika seorang datang kepada Yesus, ada dialog, maka orang itu sembuh, betul? Tetapi ketika Yesus mati, ketika Paulus dipenuhi Roh Kudus, Petrus, Alkitab mencatat, Petrus juga ada komunikasi. Ketika dia masuk dalam sebuah gerbang indah, dia berkata apa? Emas dan perak nggak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus, apa yang kau kehendaki, kalau kau mau melihat, melihatlah. Dan orang melihat, sama seperti Yesus lakukan. Tapi ada satu hal yang lebih dahsyat. Alkitab mencatat, ketika mereka mendengar Petrus akan melintas satu jalan, maka orang-orang yang sakit, orang yang timpang, orang-orang yang berdosa pada waktu saat itu, yang dikucilkan, berjejer di pinggir jalan. Ketika Paulus lewat, tidak ada komunikasi. Bayang-bayang Petrus, saudara, itu bisa menyembuhkan. Bayang-bayang Petrus, saudara, itu bisa melakukan mujizat. Bayang-bayang Petrus, saudara, yang harus komunikasi, yang harus touch, yang harus jawab. Tetapi mujizat itu terjadi. Kenapa? Karena salib. Karena akses itu sudah terbuka. Hari ini, saudara,
Kristus sudah mendamaikan kita. Kalau masih ada kehidupan kita yang hidup dalam intimidasi, percayalah, segala intimidasi tidak pernah datang dari Tuhan. Percayalah saudara, kalau engkau hidup dalam ketakutan, Alkitab berkata Tuhan tidak pernah membangkitkan kita roh yang membangkitkan ketakutan, tapi Tuhan selalu memberikan kita roh yang membangkitkan kasih, saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Hari-hari ini saudara, biarlah ketika kita mulai merayakan Paskah di tahun 2016 ini, maka saya berdoa, memang ini masa-masa sulit. Kita harus bicara realita. Memang segala sesuatunya berubah. Memang segala sesuatunya sulit. Saudara, kita harus akui segala sesuatu memang bergerak semakin hari semakin sulit. Tapi bukankah Tuhan berkata dalam Maliaki pasal yang ketiga, Aku akan membedakan orang benar dan orang fasik, orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ketika kita menjadi orang benar, ketika kita menjadi orang sungguh-sungguh, kita akan mengakui benar ini masa sulit. Benar 1000 akan rebah, benar puluhan ribu akan rebah. Tapi janji firman Tuhan, aku tidak akan ikut rebah. Aku hanya penonton saja. Kenapa? Karena akan bernaung dalam perlindungan yang Maha Kudus Allah. Yang setuju katakan amin. Benar penyakit sampah berterbangan itu tidak akan hinggap dalam hidupku, karena kita berkata, ketika Allah yang ada di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Kita akan bicara tentang realita. Benar ada penindasan, benar ada ketelanjangan, benar ada aniaya, benar ada pengkhianatan, benar. Tapi yang kita berkata saudara, semuanya itu saudara akan diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengandang kepada Tuhan, maka Roma pasal 8:37 berkata apa saudara? Bahkan kita sudah ditentukan menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, dan akses sudah diberikan bagi kita. Mari yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. So saya tutup dengan ini saudara. Ketika Allah sudah mendamaikan kita, kita sudah dipersatukan saudara. Kita yang jauh saudara sudah menjadi dekat. Saudara, maka tahukah saudara, ketika Yesus mendamaikan kita, ketika Yesus melakukan itu semua, maka saudara, Alkitab mencatat bahwa kehidupan kita adalah kehidupan atau adalah sebuah tempat di mana Roh Allah itu ada. Alkitab berkata ketika Yesus naik ke kayu salib dan korban tebusan, maka kita mencatat, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalamnya. So dengan kata lain, ketika Yesus naik ke kayu salib, maka tempat kediaman Allah, hidup kita adalah tempat kediaman Allah. Dalam perjanjian lama sebelum Yesus naik ke kayu salib, hanya imam besar setahun sekali yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara, setiap jemaat hanya di pelataran membawa korban. Bagi saya, kalau saya hidup dalam perjanjian lama, nggak ada sebuah kepuasan. Kalau imam besarnya nggak kudus, maka korban kita nggak diterima oleh Allah. Tunggu 1 tahun lagi untuk kita bisa persembahkan korban. Tetapi puji Tuhan, ketika Yesus naik ke kayu salib, mendamaikan kita, mempersatukan kita, Dia sebagai korban karena dosa. Saudara, apa yang terjadi? Maka tidak tahukah kita bahwa hidup kita tempat di mana Allah tinggal? Amin saudara. Hari ini saudara, mari kita sadari bersama-sama tentang perihal ini. Karena hanya orang yang menyadari hidupnya adalah tempat kediaman Allah, sehingga dia menjaga hidupnya dengan pola kehidupan yang tentunya Tuhan mau. Dia tahu saudara bahwa hidupnya ini saudara ada dalam kerajaan Allah, saudara, dan dia menjaga kehidupannya dalam pola hidup kerajaan Allah. Maka percayalah saudara, Alkitab mencatat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 atau 27, 28, 29 berkata, satu kali lagi aku akan menggoncangkan saudara langit. Dan ungkapan itu berbicara kepada segala sesuatu yang bisa tergoncang. Artinya saudara, segala sesuatu akan bergoncang. Tapi Alkitab berkata apa saudara? Terus, karena ia jadikan supaya tinggal tetap apa yang saudara ya 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi ayat 27 saudara, 27 ya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Kerajaan Allah. Tidak tahukah buat tubuhmu dan bait Allah? Ketika kita menyadari dan kita hidup dalam pola kerajaan Allah, maka percayalah saudara, Alkitab mencatat ketika semuanya bergoncang, maka kita akan tinggal tetap. Amin saudara. Jadi pandanglah goncangan sebagai perbedaan. Pandanglah goncangan yang ada hari-hari ini sebagai Allah akan mengadakan perbedaan. Lihat saudara, saya bersyukur di tengah-tengah apa saudara, di tengah-tengah goncangan demi goncangan, di tengah-tengah saudara masa-masa transisi pemerintahan dan apapun itu, saudara membayangkan ya, saudara melihat
Seberapa banyak sekarang orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang jabatannya naik jadi pemimpin. Saudara melihat dilema ini, saudara. Hari ini di apa? Di partai ini nanti 5:30, saudara. Ada Pak Yasona Lawli, nggak diundang, dia mau datang. Menkumham. Kita nanti ada di partai ini, kalau saudara mau datang jam 5:30 di sana. Bisa datang, kalau saya harapkan datang 4:30. Karena 5:30 itu nggak akan ada tempat. Kita pakai tenda di luar, saudara, ada 2000 seat, tapi kayaknya nggak muat juga. Saudara, ada Wakapolda Sumatera Utara. Banyak pejabat datang, dan ketika saya mulai melihat, ada pejabat-pejabat juga datang. Karena kami kosong dalam, Pak. Saudara, kemarin saya di Bogor hari Selasa ketemu dengan salah satu juga orang yang luar biasa, saudara. Dir Narkoba Sumsel, saudara, Sumatera Selatan, anak Tuhan, pendeta, saudara. Dia berkata, Pak Pegi, saya mau datang mungkin. Oke, Pak, silakan datang di pasca kita. Saudara, saya mulai melihat orang-orang yang luar biasa. Kemarin saya ikut pertemuan, saudara, di Bogor, untuk mencatat sebuah pelayanan business over marketplace. Kita akan fokus pelayanan marketplace. Ketika saya lihat orang-orang yang dulu di situ, orang-orang yang luar biasa, ketika dipaparkan, oke, kita punya orang ini kok, waduh, orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang luar biasa. Saudara, kali kepolisian di TNI, saudara, mereka luar biasa, saudara. Paling rendah Kombes kalau di polisi, saudara. Sebentar lagi bintang. So, saya melihat orang-orang benar, saya melihat profil-profil ini orang-orang yang sudah buka akses ke dunia. Saya melihat, wow, ini luar biasa, nama-namanya luar biasa. Ketika sekarang sudah di tubuh Polri banyak perubahan, saya melihat banyak orang-orang benar, bahkan orang yang membela kebenaran ada di dalamnya semua. Ini luar biasa, saudara. Saya ketemu juga, saudara, dengan kemarin, saudara, dengan satu orang, saudara, bintang 2, saudara. Anak Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Ini dia di TNI, saudara, di Mabes TNI. Luar biasa, saudara, penghormatan. Ketika saya datang, dia hormatnya luar biasa. Bintang 2, saudara. Bahkan dikatakan, Pak, ini Bapak yang terkenal disiplin sekali. Kalau ada macam-macam ditempelin. Tapi ketika ketemu, wow, saya bilang luar biasa. Saya mulai melihat, saudara, pakar-pakar ekonomi. Saya mulai melihat, saudara, ekonom-ekonom, banker-banker kemarin, saudara, kita ngobrol, saudara, luar biasa, Tuhan. Dan program mereka, saudara, mereka berkata, di waktu semuanya mundur, di waktu semuanya jatuh, di waktu semuanya nggak bergerak, maka kami yang maju, maka kami yang naik, maka kami yang bergerak. Dan mereka berkata, Pak, kami ada di titik ini cuma karena Tuhan. Kami ada di titik ini karena kami punya keberanian oleh darah anak domba masuk ke takhta kasih karunia. Dan kami mulai melihat pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Wow, setelah melihat, saudara, goncangan di DKI harian yang ribut sana sini, saudara. Terlepas dari apa, saya cuma katakan, maka dia, Pak Ahok, selalu dicantang Yesus. Saya nggak kampanye, saudara. Kita juga nggak pilih. Tapi lihat apa yang dia sampaikan, Yesus, Yesus, Yesus. Booming, saudara. Sehingga orang mulai berpikir, ayo kita gabung semua koalisi gede dan kita ajar dia, pokoknya dia tidak sampai naik. Saudara, saya nggak peduli dia mau menang atau mau kalah. Yang penting dia terus bersaksi tentang Yesus sampai Oktober 2017, saudara. Amin. Saudara, semua biarlah ada orang-orang benar, ada penggerak-penggerak ekonomi di tempat ini, saudara. Ada pengusaha-pengusaha nanti, saudara. Ada orang-orang di pemerintahan, ada orang-orang di swasta yang mengikrarkan bahwa semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya, saudara. Maka orang-orang demikian adalah orang-orang yang akan mengalami perbedaan dari Tuhan. Di tengah-tengah 1000 rebah, di tengah-tengah 10.000 kenan, di sebelah kanan rebah, maka kita hanya menjadi penonton saja. Amin, saudara. Anak-anak muda bangkit, jangan seorang pun menganggap kau rendah karena faktor usia. Jangan takut hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena ketika orang hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan dia. Hari-hari ini orang sedang mencari orang-orang yang merdeka, saudara. Amin. Ketika kita menjadi anak-anak muda, pekerja-pekerja, pemimpin-pemimpin yang merdeka, percayalah, saudara. Pak Daud pernah berkata, kebajikan dan kemurahan tidak pernah kita ikuti, tetapi kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kita. Amin. Ketika kita datang ke GBI Sempakata, kebajikan dan kemurahan mengikuti GBI Sempakata. Ketika kita datang ke tempat ini membutuhkan sesuatu, maka berkat Tuhan mengalir kepada saudara untuk dipersembahkan bagi tempat ini. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah takut, saudara, untuk melakukan sesuatu. Jangan pernah takut melawan arus, saudara. Kenapa? Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, otomatis kebenaran akan membawa kita melawan arus. Dan kebenaran itu menentukan kita untuk menang melawan arus itu. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara.